Entah Injil Kristus menurut Alkitab itu benar atau tidak, kita bisa percaya atau tidak percaya. Itu adalah pilihan kita. Tetapi satu hal yang tidak bisa kita lakukan adalah diselamatkan sebagian saja. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Perjalanan pembelajaran kitab suci kali ini akan memperhatikan pada surat Rasul Paulus, yaitu kitab Galatia, secara khusus pada pasal yang pertama. Dan Pak Yohanes akan membuka pasal yang pertama ini dalam kitab Galatia dengan topik "Tidak ada Injil lain". Saudara, surat Paulus kepada orang Galatia diyakini sebagai surat pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus antara tahun 49 sampai 55. Ini tidak dikirimkan kepada satu gereja tertentu saja, tetapi kepada semua gereja di wilayah Galatia, yaitu Turki modern saat ini. Gereja-gereja di Galatia berisi baik itu orang Yahudi maupun orang non-Yahudi yang telah berpindah keyakinan, yang menciptakan tentunya sedikit kebingungan. Mengapa? Karena rupanya orang Yahudi lebih mengenal dan menghormati hukum Musa daripada orang non-Yahudi. Dan sebuah kelompok penganut Yahudi yang disebut dengan Judaizer percaya bahwa setiap orang Kristen non-Yahudi untuk menjadi Kristen sejati harus terlebih dahulu menjadi Yahudi dengan cara disunat, dan kemudian harus mengikuti seluruh hukum. Ya, ini semacam legalisme yang merupakan ciri khas dari Yudaisme, aliran Farisi. Rasul Paulus sangat menentang gagasan ini dan menggunakan otoritas apostoliknya untuk menekankan pembenaran hanya oleh karena iman di dalam Kristus dan tidak ada yang lain. Artinya, seseorang bisa diselamatkan dengan mendekati Yesus tanpa harus taat secara ketat pada hukum Taurat Musa. Saudara, Paulus akan memulai pasal 1 dari surat Galatia ini dengan membicarakan hal-hal ini. Mari saya mengajak kita akan sekarang membaca dari surat Galatia pasal 1 ayat yang pertama. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Menurut kehendak Allah dan Bapa kita, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami sampaikan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Saudara, Injil Yesus Kristus yang diberikan kepada manusia melalui otoritas apostolik adalah satu-satunya Injil yang ada.
tidak ada Injil lain. Dan Paulus mengatakan bahwa siapa saja yang mencoba mengurangi atau menambahkan ajaran keselamatan melalui iman dalam Kristus, dia atau mungkin dia sendiri, Paulus ya, sebenarnya sedang menentang Tuhan dan menuju kepada kehancuran yang kekal. Paulus memberitahu mereka ini sehalus mungkin. Tetapi kata terkutuk dalam kasus ini tidak memiliki arti lain selain hukuman abadi dalam api neraka. Paulus memberikan peringatan ini kepada mereka sebagai seorang rasul sejati, yang berarti bahwa dia dipanggil langsung oleh Tuhan ke posisi ini. Ada 12 murid asli, termasuk Yudas, yang mengkhianati dia dan kemudian bunuh diri. Setelah Yudas pergi, murid-murid lainnya mengundi untuk mencari pengganti, ya, masih ingat ya. Dan ternyata undian jatuh kepada siapa, masih ingat? Ya, seorang bernama Matius. Tetapi kita tidak pernah mendengar banyak tentang Matius setelah itu. Nah, saya percaya ya ini karena Tuhan sudah memilih Saulus dari Tarsus yang berganti nama menjadi Paulus untuk menjadi penggantinya. Dan Paulus di sini dianggap sebagai seorang rasul karena apa? Seperti yang lainnya, dia adalah saksi mata dari kenyataan bahwa Kristus bangkit dan dia secara langsung ditugaskan oleh Kristus yang bangkit. Otoritas semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat diberikan oleh manusia manapun di dunia, orang yang hidup dan yang mati. Ayat 10, apakah sekarang saya mencari persetujuan manusia atau Tuhan? Atau apakah saya mencoba menyenangkan manusia? Jika saya masih mencoba menyenangkan manusia, saya tidak akan menjadi hamba Kristus. Lihat, jika seorang rasul ingin setia kepada Tuhan, dia harus siap menanggung resiko karena menyinggung manusia untuk menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Dia tidak menawarkan pendapatnya sendiri kepada siapapun, dan dia tidak berusaha untuk menyampaikan Injil dengan hati-hati, dengan cara yang dia pikir orang akan menerimanya. Dia tahu bahwa kebenaran itu menyinggung mereka yang lebih suka mendengar kebohongan. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sekarang ketika Paulus mengatakan bahwa dia tidak menerima Injil dari manusia manapun, dalam bahasa Yunani asli itu berarti secara harfiah, saya tidak berkonsultasi dengan daging dan darah, yang berarti tidak berkonsultasi dengan manusia, begitu ya. Ini bukan diskusi panel. Paulus mendapatkan pesan ini langsung dari atas. Otoritas Alkitab adalah otoritas yang ada karena otoritas yang diberikan kepada rasul-rasul yang menulis. Bukan sembarang orang di luar sana ya memiliki otoritas untuk berbicara atas nama Tuhan seperti itu. Sekarang Paulus sangat jujur dan terbuka tentang kehidupan lamanya sebagai seorang Yahudi. Perhatikan ayat 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta.
Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Saudara, yang paling keras menentang Kristus dan ketika melihat cahaya dan menerima sebagai juru selamat, maka mereka menjadi pembela iman yang paling kuat dan paling bersemangat. Demikianlah Rasul Paulus, ya. Dia menganiaya jemaat dalam ketidaktahuannya dan berpikir dia sedang melayani Tuhan ketika ia menyingkirkan orang-orang Kristen yang dianggap sebagai pengganggu. Dan mungkin Tuhan memilihnya untuk menjadi rasul bagi orang-orang non-Yahudi karena memang kontradiksinya ya, lebih menarik perhatian. Dan kita juga harus menambahkan bahwa Paulus memiliki banyak kesempatan untuk menerima balasan dari kerusakan yang telah dia lakukan. Karena oleh kehendak Tuhan, kita tahu, dia sangat menderita selama pelayanannya, sama seperti dia telah menyebabkan penderitaan bagi banyak orang Kristen pada awal-awalnya. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembelajaran Galatia pasal yang pertama yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik Tidak Ada Injil Lain. Baiklah, sekarang mari kita beranjak kepada bagian tanya jawab. Ini merupakan sebuah rangkaian pembelajaran yang baru dalam kitab Galatia. Nah, Pak Yohanes, tentu akan sangat membantu kalau kita memiliki sedikit latar belakang tentang hubungan yang dimiliki Paulus dengan orang Galatia. Ya, gereja-gereja di Galatia itu didirikan sebagai hasil dari perjalanan misionaris pertama Paulus berkeliling di seluruh Asia Kecil yang sekarang kita kenal dengan Turki modern. Kota-kota yang dikunjunginya adalah Listra, Derbe, dan Ikonium, di mana ia memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi yang tidak tahu apa-apa tentang Yudaisme. Namun gereja-gereja tersebut juga mencakup orang-orang Yahudi yang percaya, yang mengetahui hukum Musa, dan perdebatan besar pecah tentang apa yang merupakan kekristenan yang sejati. Pemimpin gereja bertemu untuk membahas pertanyaan ini di Konsili Yerusalem pada tahun 49. Di sana diputuskan bahwa pusat kekristenan adalah Kristus. Bahwa orang percaya non-Yahudi tidak perlu disunat untuk dianggap sebagai orang Kristen. Tetapi mereka harus mematuhi beberapa persyaratan yang disebut dengan hukum moral, yang berkaitan dengan misalnya menghindari imoralitas terkait dengan seksual, dan menjauhkan diri dari menyembah ilah-ilah dan praktek penyembahan kepada yang disebut dengan ilah-ilah. Itu tampaknya meredam argumen untuk sementara waktu. Namun pertanyaan itu terus muncul, bahkan setelah Konsili Yerusalem. Apa itu Kristen yang sejati? Nah, Paulus menyelesaikan pertanyaan dengan pernyataan yang jelas. Tidak ada Injil lain. Jika ada orang yang menjauh dari Injil dan iman di dalam Kristus, maka orang ini tidak lagi mengikuti Injil Kristus. Bahkan dia sebenarnya menarik murka Tuhan atas dirinya. Injil adalah pertobatan kepada Tuhan dan iman kepada Yesus Kristus tanpa tambahan apapun. Dan Paulus bisa mengatakan ini dengan sangat kuat karena dia seperti dulunya adalah salah satu legalis Yahudi. Dan dia membagikan kehidupannya hanya agar orang-orang tahu bahwa dia ini datang dari seseorang yang dianggap sebagai seorang tokoh Yahudi di antara semua orang Yahudi. Barangkali Pak Yohanes sudah menyebutkan, tetapi apa sebenarnya seorang rasul itu dan apakah ada rasul pada saat ini, Pak Yohanes? Ya,
Kata rasul dalam Perjanjian Baru itu berarti orang yang diutus. Dan ini bisa memiliki dua makna ya. Yang paling umum biasanya diterima adalah murid-murid asli yang dipilih oleh Yesus dan dikirim atau diutus untuk menjadi saksi mata khususnya dari kebangkitan Kristus. Nah, salah satu tanda seorang rasul sejati adalah seseorang yang telah menjadi saksi mata dari kebangkitan Kristus. Meskipun Paulus bukan salah satu dari 12 murid yang kita sebut tadi asli, Paulus masih dianggap sebagai rasul karena dia memang melihat Kristus yang bangkit. Dan itu bukan sekedar penglihatan. Dia dibutakan oleh kemuliaan dan terjatuh dari kudanya ketika jalan menuju Damsyik, dan di sana menjadi saksi bahwa Kristus telah bangkit. Sekarang kita melihat kelompok itu menjadi unik ya, karena tidak ada lagi yang menjadi saksi mata Kristus yang bangkit. Jadi tidak ada rasul lain dalam arti itu. Nah, para rasul adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas sebagian besar tulisan yang ada dalam Perjanjian Baru, dan tulisan mereka diakui memiliki otoritas apostolik. Sekarang arti lain yang kita temukan untuk kata rasul adalah, kita perhatikan ya, misalnya ada di Kisah Rasul 14, di mana Barnabas disebut sebagai rasul dalam arti bahwa dia adalah seorang misionaris. Ya, dia bukan rasul seperti Paulus dan bukan salah satu dari 12 murid. Inilah mengapa Paulus berkata, saya memiliki otoritas yang langsung diberikan kepada saya oleh Kristus sendiri, dan sebagian besar bagian Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus. Sekarang jika ada orang lain hari ini yang ingin mengklaim atau berkata, saya rasul, dalam arti mereka merasa telah diutus oleh Tuhan untuk berkhotbah, saya tentu tidak memiliki keberatan terhadapnya. Ya, kita tidak katakan, oh nggak boleh. Tetapi mereka tidak bisa mengklaim bahwa mereka memiliki otoritas yang sama dengan 12 orang asli tersebut. Begitu Pak Oti? Sekarang mari kita perhatikan pada ayat yang ke-8. Paulus mengatakan bahwa bahkan jika seorang malaikat dari surga muncul dan memberitakan Injil yang berbeda dari yang dia khotbahkan, mereka harus dikutuk. Kedengaran sebuah pernyataan yang sangat kejam di sini. Ya, tetapi kasih itu memberikan peringatan ketika ada bahaya, benar ya? Ini hal yang serius ketika ada yang bermain-main dengan Injil yang telah Tuhan berikan kepada manusia. Tidak sembarang orang bisa datang dan memberikan kebenaran seperti Injil. Dan Tuhan tidak memberikan tugas menyampaikan pesan ini kepada malaikat. Dia mempercayakan tugas suci ini kepada manusia yang dapat dipercaya. Ini datang kepada kita langsung dari Tuhan melalui Paulus dan para rasul, bukan malaikat, ya. Dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita. Apakah kita menerima kebenaran ini dari para pengkhotbah dan saksinya? Namun ada orang-orang telah mencari kebenaran misalnya dari malaikat. Ketika kita sampai pada kitab Kolose nanti ya, kita akan melihat bahwa mereka mencoba untuk menyembah malaikat. Nah, Paulus berkata, satu-satunya Tuhan yang ada telah mengirim anaknya yang tunggal ke dunia untuk mati di salib atas nama para pendosa dan membangkitkannya dari kematian. Dia adalah korban yang sempurna, anak domba Allah dan satu-satunya perantara antara Tuhan dan manusia. Tuhan mengharapkan kita untuk memperhatikan hal ini. Dan Tuhan berkata, jika seseorang tidak bersedia menerima pengorbanan yang telah dilakukan oleh anakku di kayu salib, setelah semua penyiksaan dan penolakan yang dia alami, dia mungkin dengan sopan dan tidak memberikan kesempatan lagi kepada orang-orang tersebut. Tidak ada lagi wahyu tentang kasih Tuhan untuk manusia.
Tidak ada malaikat yang akan datang untuk mengungkapkan kebenaran lebih lanjut, dan tidak ada apapun yang dapat manusia lakukan untuk meningkatkan apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Tuhan menerima semua penghargaan atas rencana keselamatan yang Dia rancang sendiri, dan Yesus seharusnya menerima semua penghormatan yang bisa kita berikan karena telah melaksanakannya. Sungguh penderitaan yang mengerikan yang Dia alami. Manusia berdosa melihat pengorbanan Kristus di salib dan berkata, itu sudah cukup. Tetapi, saya akan menambahkan sedikit usaha saya sendiri sebagai tambahan. Pasti ya, Tuhan akan lebih mencintai saya ketika Dia melihat betapa baik dan hebatnya saya. Dan apa yang diharapkan oleh manusia berdosa akan meningkatkan kedudukannya di hadapan Tuhan, sebenarnya malah menjadi penghinaan terbesar yang bisa kita lakukan terhadap Dia. Mencoba menambahkan keselamatan kita dengan perbuatan baik adalah tamparan di wajah-Nya yang telah mengirimkan anak-Nya bagi kita. Tetapi Pak Yohanes, bukankah kita harus tetap taat pada hukum Musa hanya karena rasa hormat? Tentu saja ya, jangan salah paham ya. Kita harus taat kepada hukum Tuhan. Apa yang menjadi dosa di Perjanjian Lama itu masih tetap menjadi dosa pada hari ini. Tetapi ketika kita ingin dibenarkan di hadapan Tuhan, maka sia-sia mencoba untuk memenuhi standar yang disebut dengan sempurna dari Tuhan. Karena kita tidak bisa, itu harus kita akui. Itulah sebabnya Dia sendiri membuat jalan keselamatan sesimpel mungkin bagi kita. Kita diselamatkan dengan percaya, bukan dengan perbuatan. Di samping itu, Paulus menulis bahwa dunia menganggap dirinya lebih bijaksana dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan telah memilih untuk menyelamatkan orang-orang yang dianggap bodoh, untuk menyelamatkan mereka yang mau mendengar dan percaya. Hanya ada satu cara keselamatan, karena itulah satu-satunya cara yang akan berhasil. Dan Anda tahu, jika ada dua cara keselamatan, manusia berdosa akan menginginkan tiga. Jika ada tiga cara keselamatan, manusia berdosa akan menginginkan empat. Manusia berdosa ingin memberitahu Tuhan, inilah cara saya ingin diselamatkan, dan Anda harus tunduk pada keinginan saya. Tidak, ya. Tidak ada Injil lainnya. Sekarang Pak Yohanes, dalam membela Injil dan berbicara melawan Judaizer, Paulus di sini tidak menyerang semua orang Yahudi secara umum, bukan? Oh tidak, ya. Paulus tidak mengkritik orang Yahudi, itu harus dicatat. Dia sendiri adalah seorang Yahudi, ya. Dia mencintai bangsanya dan ingin mereka bertobat dan percaya kepada Kristus. Paulus hanya mengkritik suatu filsafat agama yang bertentangan dengan Injil. Dia bahkan menggunakan dirinya sendiri sebagai contoh. Bagaimana dia pernah menaruh harapannya akan surga melalui Yudaisme, kepatuhan ketat terhadap hukum sebagai jalan keselamatan. Tetapi setelah Paulus bertemu dengan Yesus dan menyadari bahwa Dia adalah Mesias yang telah lama ditunggu-tunggu, yang menderita mati dan bangkit kembali, ia melihat bahwa hukum Musa, meskipun mewakili kesempurnaan Tuhan, tidak bisa menyelamatkan siapapun. Hukum itu hanya bisa menunjukkan pelanggaran. Itu ya, harus jelas. Tetapi syukur kepada Tuhan Yesus menjaga hukum dengan sempurna dari lahir hingga mati atas nama kita. Itulah sebabnya kita membutuhkan Dia. Paulus tidak mencoba mengkritik kelompok etnis atau kebangsaan tertentu. Kita semua berada di kapal yang sama. Kita semua perlu menerima Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat yang ke-15, Paulus mengatakan bahwa Tuhan telah memisahkannya sejak lahir. Nah, bagaimana kita bisa memahami bagian ini, Pak Yohanes? Itu adalah misteri yang hanya bisa dipahami oleh Tuhan sendiri. Kita tidak bisa sepenuhnya memahami misteri ilahi. Pemahaman kita sangat terbatas, ya. Paulus merasa seolah-olah Tuhan telah memilihnya sejak lahir. Tetapi keselamatannya dan panggilannya untuk menjadi rasul adalah suatu yang harus dikerjakan sepanjang waktu. Paulus harus menjalani seluruh hidupnya. Dan ketika telah menjadi orang dewasa, ya,
dia siap untuk menerima kebenaran. Nah, kini dipisahkan sejak dari rahim ibunya bukanlah konsep baru. Yohanes Pembaptis dipanggil ketika masih belum lahir. Yeremia, nabi Perjanjian Lama, diberitahu hal yang sama oleh Tuhan, bahwa dia dipanggil sejak masa bayi. Kita tidak bisa memahaminya. Mungkin jika kita mengetahui segalanya, melihat segalanya, berkuasa atas segalanya, dan ada di mana-mana seperti Tuhan, maka mungkin kita bisa mulai memahaminya. Kita harus meninggalkan hal-hal rahasia di tangan Tuhan, ya, yang menciptakan waktu dan menciptakan alam semesta. Kita harus puas untuk percaya dan bertindak berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan untuk kebaikan kita. Terima kasih banyak Pak Yohanes untuk apa yang sudah disampaikan dan bagaimana kita bisa merangkum apa yang ditulis oleh Paulus dalam Galatia pasal yang pertama ini. Saudara, Paulus mengatakan bahwa satu-satunya Tuhan di alam semesta ini telah mengirimkan putranya yang tunggal ke dunia untuk mati di salib bagi manusia yang berdosa dan bangkit untuk membuktikan bahwa kematiannya itu cukup bagi keselamatan kita. Dia mengharapkan kita agar memperhatikan hal itu dan menerima pesan ini dengan penuh rasa syukur. Ketika manusia berdosa menolak Tuhan dan mulai memutuskan bahwa dia tahu lebih banyak daripada Tuhan, dan mulai mengubah pesan Injil untuk menyenangkan dirinya sendiri dan membuatnya lebih dapat diterima oleh para pendosa, Tuhan menjadi murka dan menganggap hal itu sebagai pemberontakan. Para hamba Tuhan yang memberitakan hal-hal yang tidak benar, hakikatnya mengutuk jiwanya sendiri. Anda dan saya bertanggung jawab kepada Tuhan, apakah kita menerima firman-Nya atau tidak. Apakah Injil Kristus menurut Alkitab itu benar atau tidak. Kita bisa percaya atau tidak percaya. Itu adalah pilihan kita. Tetapi satu hal yang tidak bisa kita lakukan adalah diselamatkan sebagian saja. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pembelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Apabila Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silahkan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.